Oke, selamat pagi para Hawaii lovers. Kali ini kita ada wawancara eksklusif dengan bos Hawaii. Oke. Selamat pagi Pak Teddy. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui, Bapak Teddy ini pengusaha hebat ya. Sudah membuat Hawaii jadi terkenal sampai ke hampir seluruh bagian Indonesia. Yang menjadi pertanyaan banyak para Hawaii lovers yang nanya ke Mr. Hawaii, apa sih resepnya? Kok bisa? Hawaii itu digemari oleh banyak kalangan, tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak kecil, orang tua suka Hawaii. Apa sih? Mari kita tanya langsung ke ahlinya. Oke, apa sih rahasianya? Hawaii kok bisa sampai enak banget dan sampai disukai oleh semua kalangan? Ya, terima kasih Mas. Jadi ini kan bisnis makanan ya, bisnis makanan. Dan makanan itu yang pertama yang dirasakan orang ketika ini adalah taste ya. Rasa. Jadi ini memang rasanya Hawaii ini memang beda dengan martabak-martabak lain. Terutama kita di roti. Rotinya itu keunggulannya kita adalah rotinya kita itu ketika dimakan itu kita tidak seperti makan tepung, tapi juga kita langsung bisa menyentuh ke toppingnya. Gitu. Dan ketika menggigit pertama kali itu, yang terasa adalah lembut. Gitu. Ya. Nah, keunggulannya adalah rotinya kami itu di martabak Hawaii itu bisa lembut sampai esok hari. Jadi kalau misalkan di brand lain ataupun di produk yang terang bulan yang lain, itu paling 2 jam sudah bantat ya. Ya, keras. Kalau di kami katakanlah beli sekarang, besok mau dimakan pagi hari itu masih lembut. Itu pun tidak perlu disimpan di kulkas. Masih lembut. Itu. Kalau martabaknya kita, keunggulannya adalah martabak kita itu ya ketika sudah makan martabak telur itu tidak ada minyak yang membekas di mulut kita. Jadi kering gitu. Dan penggorengan kita di teknik penggorengannya yang beda. Apalagi kita wajannya juga beda. Gitu. Yang jelas alat-alat kami di martabak Hawaii itu beda dengan penjual yang lain. Apa punya tempat sendiri atau anggaplah distributor panci, datang langsung atau mesen khusus? Ya, memang kita alatnya itu custom ya, tidak bisa dibeli di toko. Memang kita punya bengkel khusus yang memang kita kontrak untuk ketika kita membuka outlet martabak, kita ya tinggal pesan ke mereka. Terus tadi terang bulannya bisa sampai besok tetap lembut. Lah itu kok bisa itu? Apa memang dari tepungnya milih tepung yang premium atau tepung-tepung yang biasa ada di toko-toko atau apalah, saya kurang paham juga kok bisa. Memang saya sendiri pecinta Hawaii ya. Dan memang beda, lembut-lembut. Jadi rasanya terasa banget. Yang pertama memang kita pemilihan bahan kita menggunakan yang KW1 ya. Jadi kita fresh. Jadi tepung terutama terigu yang kita pakai itu kita memilih tepung yang memang betul-betul kita kita pilih yang tidak lama, yang baru. Kadang ada tepung yang sudah berkutu kita tidak pakai itu. Kemudian yang paling berpengaruh juga adalah campuran biangnya. Jadi di tepung itu ada biang yang kami campurkan. Dan tentunya di situ halal. Nah, karena kami mengutamakan bahwa produk yang kami pakai harus halal. Kita juga muslim dan kita mengutamakan bahwa produk yang kami makan juga halal dan yang dijual juga halal. Gitu. Nah, pengaruh kelembutan juga pengaruh dari alat ternyata. Gitu. Jadi alatnya kami loyang itu yang kami pakai untuk terang bulan itu satu loyang itu beratnya 15 kilo itu. Tebal. Kalau di tempat lain mungkin kan beli loyang di toko itu pasar banyak. Ya, di tebalnya paling 1 cm, 2 cm. Kalau kita tebalnya sampai 5 cm. Berat banget. Ya, memang loyangnya khusus untuk martabak-martabak atau terang bulan yang premium lah. Terus untuk buat
tepung anunya apa ya? Adonannya untuk Premix, martabak ya. itu apa manual pakai tangan biasa atau pakai mesin? Jadi khasnya martabak Hawaii ini adalah kita mengadonnya, istilahnya ngadonnya itu tidak pakai tangan. Oh, higienis sekali ya. Higienis. Jadi kalau kita sekarang di masanya normal berikutnya, utamanya dua, cleanliness dan higienis ya. Jadi Hawaii sudah menerapkan seperti itu. Pasti bersih ya, pasti higienis. Campuran airnya bukan campuran air mentah, tapi memang campuran air kita pakai Cleo. Memang bukan air isi ulang loh ya, air yang dicampur ke adonan kita. Itu. Kalau yang lain mungkin bisa jadi pakai air isi ulang atau air mentah lah, gitu. Tapi kita tidak pakai Cleo kita, airnya itu. Terjamin sekali ya. Dan tidak ada sentuhan tangan, keding tangan. Dan untuk sayuran, saya lihat sayurannya itu fresh banget kayak bawang panjang apa itu namanya? Bawang prainya itu fresh banget itu. Ngambil di mana itu? Ya. Karena kita mengutamakan bahwa yang kita pilih dari pemilihan bahan topping itu memang kita mengutamakan bahwa yang KW1 ya, sehingga kepuasan pelanggan itu menjadi nomor 1. Meskipun kita harganya tidak semahal yang produk-produk premium, tapi tetap kita menggunakan produk-produk topping yang nomor 1. Gitu. Terus ini, saya penasaran, Hawaii ini berdiri sejak kapan? Kok yang saya tahu, Hawaii ini sekarang cabangnya sudah puluhan, Ya, seluruh Indonesia itu. ya alhamdulillah. Ini sebetulnya banyak cabang ini juga karena kita melibatkan Allah di dalam. Kalau tidak ada izin dari Allah ya kita tidak bisa. Hawaii itu kan 2013 kita sudah mulai berdiri 2013. Karena ini merupakan bisnis kedua kami sebetulnya. Sebelumnya kedua kami kita sebelumnya kan bisnis ikan bakar, ikan bakar Pak J ya. Kemudian 2013 kita mencoba bisnis baru dan 2014 itu kita mulai memitrakan ya, memfranchise ya, kita memfranchise setelah kita ada 3 sampai 4 outlet. Kemudian setelah itu ini ada kopi. Ini jualan kopinya Hawaii juga ya. Kopi apa itu namanya? Namanya Vietnam Drip. Gitu. Kopi Vietnam. Vietnam Drip. Ini favorit saya ya. Kelebihannya apa itu? Seperti nggak kayak kopi-kopi lain sama kopi lain. Kira-kira apa yang beda? Kelebihannya kita tetap apa ya? Semangat gitu. Nggak bisa tidur gitu. Jadi kalau orang ngantuk, insya Allah kalau minum ini melek ya. Berarti kopinya tuh benar-benar Ya kopi pilihan dari campuran robusta sama americano. Saya kalau minum kopi, mau kopi ini bla bla bla, pernah habis 3 gelas, nggak ngaruh. Kalau ngantuk ya tidur. Saya ini bisa ini terus melek terus ini. Ada susu. Oke, kembali lagi ya. Jadi 2013 kita mulai. Kemudian saya 2017 itu sudah memiliki 50 outlet. Wow, 2017 50, Pak. Sekarang 2020 udah berapa sekarang? Saya memang 2020, 2017 berarti 3 tahun ya. Nambah 30. 80. Wow. Keren banget sampai 80. Ya orang menyangkanya bahwa Hawaii itu tidak menyangka bahwa itu orang Madura. Lah, itu masalahnya. Karena bagi ini kan rata-rata orang Tegal, orang Bangka. Ya, Bangka yang terkenal, Bangka. Kalau Bandung. Orang Madura kan biasanya juga jual sate. Sate itu sudah kayak itu. Ya alhamdulillah. Makanya alhamdulillah berkat Pak Teddy ini Madura juga sudah punya kuliner terkenal yang namanya martabak Hawaii dan juga ditemani dengan kopi Tretan ya. Terus Pak Teddy punya harapan apa untuk kedepannya untuk martabak Hawaii terutama? Ya tentunya ini dengan dibukanya martabak Hawaii lebih banyak mengatasi pengangguran. Jelas kami juga merekrut orang-orang yang selama ini tidak bekerja. Kami buka di satu kota dan harapan kami ke depan martabak Hawaii ini bisa ada di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Wow, berapa ratus nanti itu ya? Allah, Iya. ya begitu. Karena memang prinsip kami adalah semakin banyak berbagi, insya Allah lebih banyak ini
berkah keberlimpahan. Jadi bisnis kami ini harapannya adalah bisa memberikan keberkahan dan keberlimpahan bagi yang buka. Terus ini yang saya penasaran, kok bisa sesukses ini gitu loh? Apa karena Pak Teddy ini punya modal banyak, ya? Atau modal nekat saja, atau ada apa lagi itu? Kok bisa sampai sesukses ini? Ya pada prinsip yang pertama bisnis itu paling penting adalah kita harus sepakat dengan istri. Oh, pertama harus istri ya. Istri. Jadi kalau misalkan kita mau berbisnis, jangan sampai istri tidak tidak sepakat dengan apa yang mau kita lakukan. Kedua adalah melibatkan Allah. Tentunya Allah dalam setiap bisnis yang kita lakukan. Yang ketiga banyak sedekah. Sedekah ya. Sedekah. Karena dengan bersedekah insya Allah dikembalikan lagi yang lebih banyak kepada kita. Jadi sebenarnya saya dan keluarga percaya bahwa rezeki itu adalah dikirim oleh Allah. Jadi kalau misalkan kita hanya mengandalkan teori, manajemen, marketing dan sebagainya, tapi melupakan Allah, ya jangan harap bisnisnya bisa bertumbuh. Gitu. Betul. Ya, alhamdulillah berkat bisnis ini kami juga bisa membangun rumah tafsir, gitu. Yang kemudian juga bisa berbagi dengan yang lain. Gitu. Itulah. Artinya mempunyai bisnis yang kita intinya juga bisa meningkatkan ibadah kita. Gitu. Nomor satu lah ibadahnya dulu ya. Itu lagi Pak. Jadi perkembangan kawan bisa, karena kita kuncinya itu menghindari yang namanya utang yang ada riba. Riba ya. Jadi kita berprinsip bahwa riba itu masih ada maksiat di dalamnya, dan itu yang akan menghambat pertumbuhan bisnis. Sehingga kalau kita percaya bahwa itu menjadi salah satu penghambat dari bisnis kita, jadi kita hindari itu. Ya, alhamdulillah dengan kita menghindari utang riba itu, yang untuk perkembangan bisnis kami melesat itu. Wow. Biasanya orang ingin berusaha, ingin buka usaha, biasanya pinjam dulu dong Pak. Ya, kalau kita prinsip enggak. Jadi jangan sampai sebetulnya utang itu kan boleh. Utang yang dinamakan utang dagang. Tapi yang utang yang masih ada ribanya itu yang tidak boleh. Riba itu maksudnya bunga. Ya, bunga dan sebagainya. Kalau kita ke bank konvensional dan sebagainya. Jadi kita menghindari itu, ya alhamdulillah perkembangan bisnis kita itu melesat. Ya, sip. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya pada yang lain. Jadi kita berusaha, punya usaha tanpa riba. Ya itu yang bikin saya penasaran, dan mungkin para teman-teman HLPers juga penasaran, dan kita sudah dapat jawabannya. Oke, ini wawancara eksklusif kita yang pertama. Nanti kita akan ketemu ke episode yang akan datang. See you. Bye-bye. Cara beda.